mencatat beberapa hal yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman soal don'ts untuk anak HI. Pertama, hindari yang namanya cinta lokasi di dalam hubungan internasional. Wih, kenapa tuh Mas? Kenapa Mas? Asik juga. Sejahtera semuanya, Pak pendengar yang setia. Wah, terima kasih udah diklik atau udah nonton lagi video atau rekaman Hotpot Hadit Fikri on the podcast. Kali ini kita kedatangan orang yang menurutku cukup istimewa dan berhubungan dengan jurusan kuliahku dulu, yaitu hubungan internasional, yaitu Mas Probo Darono. Halo Mas Probo, nyopo sih Mas? Hadit, apa kabar? Sehat Mas. Waduh. Nah, itu yang paling tengah situasi yang tidak menentu sekarang. Ya mudah-mudahan vaksin segera didistribusikan sehingga imunitas komunal ya. Komunal, betul Mas. Yang ini Mas, emang sekarang tuh semenjak Maret tuh emang lebih senang dibilang daripada sukses mending sehat ya, kata Mas. Sehat ya sekeluarga gitu. Itu jauh lebih kayak yo makasih Rek gitu. Kayak lebih touching daripada semoga tambah sugih yo. Saya lagi gak mikir tambah sugih soalnya. Oke. Thank you Mas Probo udah datang. Ya. Aku sangat apresiasi banget. By the way, sebelum mulai aku pengen beritahu bahwa podcast kali ini disponsori oleh Anchor.fm, yaitu adalah iya Mas, siap Mas. Ini adalah platform podcast yang mudah, nyaman, dan sangat simple, aku bisa bilang, untuk dibuat dan digunakan. Jadi teman-teman kalau mau belajar buat podcast, mau rekaman podcast, edit podcast, bisa langsung di websitenya atau download aplikasinya di Google Play atau Apple. Bukan Apple Store ya, Apple Play Store sama Apple. App Store. App Store ya. Gak dua iPhone ya Mas, dua saya. Oke Mas Probo lagi di mana nih kalau boleh tahu? Saya sekarang sedang di Taman Budaya Jawa Timur. Ini kebanggaan seluruh warga Jawa Timur, khususnya cinta kesenian dan kebudayaan. Nanti kalau Hadit suatu saat agak longgar bisa main-main ke sini, saya kenalkan sama beberapa anggota Dewan Kesenian Jawa Timur yang orangnya sangat asik. Kayak wong kayak sejiwa tejo kan ta Mas. Budayawan beberapa seniman, bisa dikatakan seniman profesional gitu. Mantap lah. Pusat budaya kesenian Jawa Timur tuh di mana Mas? Kota mana? Surabaya. Jawa Timur. Ya di Surabaya karena Surabaya jadi dia berperan sebagai dunia dari seluruh Jawa Timur, semuanya kan di sini. Iya kumpul semua sih. Emang Jawa Timur ini kantor gubernur ya nang Surabaya. Nah, iya. Semua Surabaya. Tapi ya menarik ya. Lagi sibuk kesenian ya. Mas Probo bang kesibukannya apa sih? 2 bulan terakhir ini. Jadi gini, kalau ngomongin profesi, saya sehari-hari sebagai dosen di nasional, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusannya hubungan internasional. Ilmu yang sudah saya geluti sekitar 6 tahun, 7 tahun belakang. Bagus lah Mas. Saya juga bantu-bantu ya istilahnya, jadi anggota di Dewan Kesenian Jawa Timur sebagai anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan, kemudian anggota ketua bidang program di Dewan Kesenian Surabaya, lantas juga diamanai sebagai wakil ketua budaya Nusantara Seni Tradisi Lokal di Pres Jawa Timur. Suatu komunitas seni tradisi. Teman-teman pasti tahu yang namanya reog, terus kemudian betul. Bawah naungan kami. Kemudian yang terakhir saya juga Mas Probo lagi sibuk dunia kesenian ini ya. Emang ya, peningkatan dunia kesenian di Surabaya atau Jawa Timur bagaimana Mas? Saya melihat ada butuh sentuhan atau gerakan baru di kesenian.
kita sudah punya platform yang namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Nah, mungkin aturan ini perlu di breakdown lagi. Jadi upaya-upaya untuk kemudian melakukan pemajuan kebudayaan itu bisa diimplementasikan di daerah-daerah. Khususnya akhir-akhir ini saya juga menjadi salah satu penggerak atau bukan menggerak sih, tapi lebih mendorong teman-teman muda umur 16 sampai 25 untuk menjadi taruna budaya. Ini tujuannya adalah cultural resilience, supaya kita tidak kalah dengan yang namanya K-pop, J-pop. Betul. Kita munculkan suatu JT-pop, J-pop atau Indonesia. Itu suatu ide yang brilian menurut saya, karena selama ini budaya itu hanya dipahami kita harus mempertahankan, tapi kita terpikirkan bagaimana cara mengembangkan agar negara-negara lain tuh paham bahwa Indonesia itu punya budaya yang sangat beragam seperti itu. Betul banget Mas. Emang belajar dari K-pop ya, awalnya remeh-temeh ya. Awalnya remeh-temeh hanya kayak gitu, tapi sekarang udah influence the world gitu, bahkan sampai Amerika. Betul. Tapi Mas Adit, ada satu catatan. Saya ini bukan seniman, saya juga bukan budayawan, tapi dengan kemampuan atau ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan di kampus ataupun di luar kampus, saya setidaknya bisa berkontribusi dalam membentuk sebuah program pemajuan kebudayaan dalam kerangka undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi policy formulation, terus kemudian cara menyusun administrasi dan kemudian manajemen tata kelola organisasi itu yang kemudian saya tawarkan terhadap organisasi. Jadi bukan berarti saya itu pintar melukis. Iya, bisa aksara gitu ya. Iya, bukan pencipta musik kayak gitu. Jadi ya saya hanya nyumbang aja, bantu-bantu aja. Mas. Emang di Indonesia itu kan masih mahal konsep siapa kamu kan, kayak kamu siapa. Betul. Tapi padahal yang paling penting kan kontribusi sampean apa dari mana. Saya sepakat dengan Mas Adi. Daripada ngejual saya sarjana haji, SPD, MPD, tapi di kongkon kerja bingung. Nah, itu sering terjadi gitu. Saya lebih baik backgroundnya nggak terlalu biasa aja, tapi ketika performa di lapangan bagus gitu kan. Betul. Kan kayak gitu. Mantap nih Mas. Tapi Mas Probo nih walaupun bukan seniman, tapi kan sehari-harinya jadi dosen nih Mas. Kalau boleh tahu Mas, main reason apa Mas jadi dosen HI lagi Mas? Jadi ilmu nggak pasti ini. Memang kita bisa kembali sedikit mengulang kenangan masa lalu ya, barangkali. Siap. Sewaktu aku masih seumuran kamu di usia yang mungkin kita kan hanya terpaut 3 tahun 2 tahun ya, jadi tidak banyak hal yang berbeda gitu ya. Memang dulu titik kulminasinya adalah ketika lulus S1. Saya berpikir kira-kira saya mau melangkah kemana. Saya ternyata pada waktu itu mengambil pertimbangan ya sudah oportunis saja, artinya peluang-peluang yang ada, pekerjaan, kemudian ya semua lowongan saya coba, kemudian berada di satu titik di mana saya menyerah, artinya ya bukan menyerah itu saja, tapi alternatif lah, harus ada alternatif. Diri saya ini sebenarnya masih mampu nggak sih untuk kemudian belajar, tentu dengan mengambil yang namanya S2 atau kelas magister gitu, karena saya merasa kayaknya saya masih tertantang nih untuk terus belajar. Akhirnya saya ambil yang namanya S2 Hubungan Internasional dengan harapan ya saya nggak berharap banyak sih, karena pada dasarnya ketika kita ngambil S2 Hubungan Internasional itu tentu opsi-opsi yang ada. Kalau kita ngomongin pekerjaannya pasti akan lebih mengerucut dalam hal ya pilihannya jadi dosen atau jadi praktisi, dan itu pun sangat spesifik di dalam hubungan antar negara. Nah, akhirnya ya sudah saya sudah mantapkan diri, saya lulus. Kemudian ini kan momentumnya juga belum lama ya Mas Adit. Saya lulus S2 itu bulan Maret 2020. Itu ketika wisuda masih offline ya, masih wisuda online ya. Nggak tatap muka melalui YouTube ya. Siap. Jadi
kemudian muncul ada satu lowongan pekerjaan yang mana salah satu universitas negeri di kota Surabaya itu membuka lowongan itu. Kemudian saya coba, saya ikutin tesnya dan ternyata ya berkat dukungan dari orang tua dan juga restu dari Tuhan, saya bisa jadi satu bagian di pengajar. bidang pendidikan, mengajar, kemudian meneliti dan juga nanti juga abdi kepada masyarakat. Itu 3 tantangan seorang dosen. Asik. Jadi awalnya emang belum tahu Mas ya. Emang realitanya gitu ya, cita-cita SMA, cita-cita bahkan ketika masih kuliah pun juga belum tentu bisa cocok dengan realita yang ada. Dan akhirnya kita harus ngikut kepada air yang berjalan gitu kan. Kayak iya. Akhirnya itu memang spontan saja Mas Adi. Jadi ya saya nggak pernah terpikir sampai sejauh ini, dan tentu saja di setiap saat ketika orang-orang mulai kemudian wah hebat ya, wah keren ya, tentu saya tidak akan lupa dengan jasa-jasa orang tua yang sudah menyekolahkan saya sampai ke tingkatan ini. Dan saya pikir tidak semua orang tua punya pemikiran investasi jangka panjang dalam bentuk pendidikan ini. Betul. Yang saya sampai sekarang tidak bisa berhenti bersyukur dari support kesanggupan mereka secara spiritual, emosional, dan juga tentu juga finansial. Betul lah. Ya itu juga paling penting Mas Adit. Jadi untuk support anaknya dalam bidang pendidikan. Oke, jadi penting nih, dapat poin bagus nih, support emosional, spiritual, sama finansial. Wah ini siap ya. Emosional dulu sama spiritual dulu, nanti finansialnya. Oh iya. Nah, terus kemudian tadi juga ini sebenarnya belum menjawab core pertanyaan mengapa dosen HI. Pertama itu pengen saya jawab dari mengapa dosen secara umum ya. Jadi, mengapa dosen? Itu adalah sebuah pengajar, panggilan jiwa. Kita mungkin kemarin sempat berdiskusi singkat ya soal panggilan jiwa. Jadi yang namanya jadi dosen itu pertama pasti harus siap miskin karena pada dasarnya kita mengabdi pada dunia pendidikan. Jadi semiskin-miskinnya seorang dosen adalah kita bisa memperkaya mahasiswa-mahasiswa kita dengan knowledge, dengan pengetahuan yang itu berguna untuk masa depan mereka. Kemudian tentu saja yang tadi saya sampaikan tentang memanfaatkan ilmu dari S1 dan S2 karena ini linier. Langsung aplikasi. Karena mungkin persyaratan administratif seorang dosen adalah linier, jadi tentu saja ini menjadi satu bahan pertimbangan tersendiri buat saya. Selain itu ya terakhir yang saya jelaskan tadi tentang suatu hal yang umum kemudian sangat merucut ya dari lex generalis menjadi lex spesialis karena saya untuk kemudian expert dalam satu bidang. Nah ini memang dorongan hati saya. Terus kenapa HI? Terakhir Mas, kenapa HI Mas? Kenapa kok harus dosen HI? Karena saya sudah melewati masa-masa inkubasi saya di program studi hubungan internasional. Jadi bahwa hati dan pikiran saya sudah tertambat di situ. Kemudian ilmu general itu bisa kita gunakan ya. HI kan membahas suatu hal yang cukup luas ya Mas Adit. Jadi kita bisa tentunya kalau kita tarik dari background S1 kita di UNAIR gitu ya, kita sedikit promosi tentang UNAIR ya. Bahwasanya ada satu mata kuliah yang sangat menginspirasi saya sampai sekarang. Apa itu Mas? Ini namanya strategi dan tata kelola strategis. Itu dari salah satu poin dalam roadmap ya, ini globalisasi dan strategi peminatan dalam HI. Dan di sini kemudian juga sejalan dengan pengalaman-pengalaman di luar kampus seperti riset-riset yang saya lakukan di Stratagem, membantu Mas Joko dalam berbagai kegiatan risetnya. Itu sih yang kemudian membuat saya akhirnya lebih mantap, wah dosen HI ini karena sudah nyemplung ya sudah sekalian nyelep gitu loh. Tapi nyemplung kolamnya disorong apa nyemplung dewe kan beda gitu. Tentunya itu 50-50 Mas Adi. Jadi harus nyorong apa didorong itu sama orang tua saya, didorong sama institusi dosen yang di atas. Tapi juga saya mendorong diri saya sendiri. Wah enak, berarti nggak ada perlawanan Mas. Berarti betul. Jadi bahasanya sisan
Oke lah. Sih Mas, bagus banget jawabannya Mas Probo. Betul Mas tadi lex generalis, lex spesialis apa Mas artinya? Kayaknya penonton. Ya itu hanya bahasa hukum. Saya sempat baca sebuah artikel hukum bahwa hukum kan ada lex generalis, ada lex spesialis. Kalau lex generalis itu adalah seperti omnibus law yang sekarang digodok. Jadi itu menggabungkan beberapa klaster atau dari peraturan. Kemudian kalau lex spesialis ada mengatur hal-hal yang lebih spesifik, dan mungkin ini juga bisa kita terima di mata kuliah hukum internasional. Barangkali bisa ada pembahasan. Jadi kalau teman-teman nanti belajar HI, wes multidisiplin lah. Bakal awalnya dari lex generalis dulu pasti Mas ya. Kan bakal dikasih ekonomi, dikasih perang, dikasih media, globalisasi, pasti nanti dikerucutkan jadi suatu hal. Betul. Kita akan semakin mengerucut Mas Adit karena apa namanya di S2 itu biasanya mereka membuat semacam peminatan ya. Jadi ada kalau saya boleh contohkan, ini nggak bermaksud promosi, tapi di S2 UNER itu kan ada 4 peminatan. Pertama itu politik keamanan internasional. Yang tentunya membahas istilah yang tentu sudah kita kenal sebenarnya seperti hard power, soft power, terus kemudian interest dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya ekonomi politik internasional. Ini membahas tentang perdagangan, hubungan antar negara, peran politik dalam perekonomian dan sebagainya. WTO gitu-gitu Mas ya. Kemudian yang ketiga ada organisasi dan bisnis internasional. Kalau organisasi dan bisnis internasional ini lebih ke bagaimana MNC, kemudian multinational corporation gitu ya. Kemudian international governmental organizations ini bekerja dan tentunya mereka punya perangkat-perangkat hukum tertentu. Kemudian yang terakhir adalah globalisasi dan strategi. Ini yang saya sebut lex generalis tadi. Saya memang suka hal-hal yang mengkaji secara helikopter view ya. Jadi kita globalisasi dan strategi, kita akan mendapatkan ketiga-tiganya. Gitu. Jadi menurut saya mungkin ini bisa jadi pertimbangan misalkan teman-teman mau ngambil peminatan. Silakan sesuaikan dengan hati nurani saudara-saudara semua. Aku setuju sih Mas. Kalau belajar HI ini enak harus lanjut S2 sih, kayak pengkerucutannya di situ ya. Kayak kalau S1 ini terlalu luas banget, akhirnya bingung mau kemana. Dan akhirnya kita kerucutkan di S2. Harus wajib main. Finansial mana? Ibaratnya kalau video game kayak harus beli DLC-nya gitu, kayak ada tambah-tambahan ya. Betul. Expansion pack. Tapi wajib beli. Kalau nggak beli, nggak asik mainnya gitu. Ya. Menarik sih. Teman-teman semua. Soalnya memang banyak realitanya orang-orang yang S1 HI, ya kayak Nadiem Makarim ya kan, S1 nih HI. Ya. Terus kayak Yunarto Wijaya. Terus pasti lanjut S2. S2-nya MBO finansial, MBO MBA, IT. Betul. Tapi pasti lanjut S2. Nah, itulah kenapa ini kita kenapa Mas ilmu HI itu sangat penting Mas. Kenapa menurut Mas Probo wajib nggak sih belajar ilmu HI atau gimana? Kenapa Mas? Ya, ilmu HI itu apa ya? Sebenarnya saya nggak merasa orang-orang itu kalau ditawari kamu Mas HI nggak? Mungkin kalau boleh dikasih persentase gitu. Ini bukan berdasarkan riset ya, tapi berdasarkan pengamatan saya secara umum. Siap. Mungkin hanya sekitar 7% saja orang yang menjawab akan mau untuk ngambil mata kuliah sampean jurusan hubungan internasional. Karena saya melihat pertama mungkin persoalan interdisipliner. Jadi di dalam hubungan internasional kita pasti dituntut belajar banyak materi, misalkan hukum, kemudian politik, juga sastra lama, sastra perang, segala hal kita pelajari. Kemudian yang kedua, soal kemampuan bahasa Inggris. Ya mungkin banyak sekarang generasi milenial ya pasti pinter lah kalau ngomong soal bahasa Inggris dan mereka sangat percaya diri. Tapi ada beberapa sisanya adalah orang-orang yang tidak terlalu percaya diri menggunakan bahasa Inggris mereka. Dan ini yang kemudian saya pikir orang tidak akan tertarik masuk HI. Jadi itu mungkin beberapa alasan yang memberatkan kenapa mahasiswa, kenapa banyak orang yang tidak tertarik dengan HI. Tapi anehnya Mas Adit, saya melihat tren. Ternyata
di beberapa kampus negeri seperti kalau kita boleh sebut mungkin Universitas Indonesia, kemudian Universitas Gadjah Mada, juga Universitas Airlangga, itu tren orang-orang masuk HI itu semakin rasio persaingan, misalkan katakanlah kalau kita 1:230 gitu. Ya 1:30, 1:40, jadi persaingannya semakin ketat. Nah ini ternyata membantah temuan-temuan saya gitu. Jadi ternyata orang-orang itu semakin tertarik masalah ini. Cuma kalau soal alasan mungkin dikembalikan ya ke masing-masing. Nah, kenapa kok dia nekat ambil HI padahal ya ilmunya ya begini ini nggak jelas. Kalau orang awam kan gimana seperti itu. HI itu pasti pinter bahasa Inggris gitu. Padahal yang dimaksud pinter bahasa Inggris mungkin teman-teman dari jurusan sastra Inggris. Asing lebih pinter. Sambung. Betul. Itu sih Mas, emang dari dulu jualannya dosen kan selalu gitu. Misalnya maba baru masuk, selalu ngomongnya kalian di sini tuh mengalahkan 29 orang. Iya. Berarti kamu adalah orang yang terpilih. Tapi gimana gitu loh. Maksudnya argumen gitu tuh gak bisa mendukung kita untuk bisa menjadi kompetitif juga gitu loh. Iya. Selalu dimotivasinya menggunakan cara-cara seperti itu. Saya juga gak paham Mas Adit. Mungkin waktu saya masuk pertama kali S1 HI UNER, barangkali saya juga sama seperti Mas Adit. Dicekoki gitu. Tapi aku lebih suka dikasih doktrin ya. Kalau misalnya hanya ada 2 HI itu bagus. Jadi kayak semacam ada pride, kan penting. Confidence pride kalau ada HI yang terbaik kayak gitu. HI UNER dan HI lainnya. Itu kan bagus. Wah, ini jangan dibawa ke sini nih. Kiranya nanti saya disalahkan karena nggak mempromosikan kampus tempat saya ngajar. Ya bilang aja kampus saya juga kan ini perspektif. Siapa tahu founder formulanya dengerin nanti Mas. Ya, amin. Oke, itu ya. Jadi penting Mas ya. Tapi tadi kan tantangannya itu orang-orang males takut masuk HI soalnya banyak. Tapi menurut Mas Prabu kan penting nggak sih? Aku pun ngerasa penting Mas, kayak kita jadi melek gitu loh dengan ternyata kita hidup nggak sendirian gitu loh. Orang Indonesia nggak hidup nggak sendirian. Nah, itu menurut Mas Prabu gimana? Ya, kalau HI sebenarnya kita supaya objektif mungkin kita bisa melihat yang di luar negeri. Ada dua mainstream ketika melihat HI. HI itu dianggap sebagai turunan dari ilmu politik, itu yang pertama. Jadi mungkin beberapa jurusan tuh melabeli mereka sebagai politik global dan ada juga yang namanya hubungan internasional juga ada. Tapi dia spesifik membahas politik, relasi antar aktor. Jadi itu masuknya dalam sosial politik, sama seperti kita di ilmu sosial dan ilmu politik. Sedangkan beberapa lainnya itu masuk Faculty of Humanities atau FIP. Ya, itu di luar negeri. Saya kurang tahu, mungkin di Jerman atau beberapa kampus di Prancis. Pernah dengar Mas, benar. Itu masuknya itu di humanities. Nah, ini yang kemudian sebenarnya semakin memperkaya perspektif, tapi juga di sisi lain membuat perdebatan itu semakin meruncing. Jadi apakah ini tuh kaitannya dengan interaksi antar aktor atau mungkin fokus ke relasi politiknya dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian akhirnya kalau misalkan kita paparkan ini kepada orang khalayak luas gitu, itu mungkin mereka akan semakin bingung kok. Nah, ini apa sih kok nggak jelas gitu. Iya. Tapi sebenarnya dikembalikan ke masing-masing orang. Mereka bisa punya perspektif tersendiri kan, karena HI itu juga dimulai dari perbedaan orang-orang yang memiliki perspektif masing-masing ya. Kalau kata dosen saya waktu S1 dulu distingsi gitu. Iya, distingsinya. Iya. Irisan-irisannya. Oke, jadi orang-orang itu takutnya gitu Mas ya, karena emang ada kelabilan dari kita tuh mau di mana gitu, mau di fakultas FIB, apa fakultas ini? Aku di ini malah kok melebu fakultas ilmu olahraga, sorry. Mas Adit mungkin yang tertarik di situ. Bisa aja, soalnya banyak kelabilan. Tapi kenapa Mas? Wajib Mas, kalau menurut Mas Prabu. Kenapa? Setiap orang kenapa wajib belajar HI? Padahal penting banget loh ilmu ini. Ya saya pikir gini Mas Adit, kita kembali tarik ke hal-hal yang tidak disukai orang tadi. Justru
itu menjadi peluang bagi orang-orang yang memiliki minat di situ. Ketika kita belajar suatu hal yang interdisipliner, kita belajar dari banyak perspektif, maka pandangan kita terhadap dunia itu bisa semakin komprehensif, tanpa bermaksud kemudian mengatakan bahwa HI itu helicopter view, dia tahu segala hal gitu, tapi istilahnya kan Jack of all trades, master of none. Itu selalu disebut Jack of all trades, master of none tentang orang HI gitu ya. Tapi dengan adanya pandangan komprehensif tadi, kita bisa kok kemudian pelajari interaksi tadi. Interaksi mungkin juga dikaji di komunikasi. Kalau kita konteksnya human atau orang, mungkin antropologi. Kalau kita berbicara konteks kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, mungkin maksudnya sosiologi. Terus kalau kita berbicara hukum internasional, wah ini juga makanannya orang ke fakultas hukum. Waduh. Iya, termasuk ekonomi. Ekonomi kan berarti kan fakultas ekonomi bisnis ya. Nah, dengan adanya perspektif-perspektif yang kita susun tadi, kita gunakan seperlunya ya kan. Kita kan tidak mungkin menggunakan semua perspektif dalam betul. Misalkan kita membuat riset, kan tidak digunakan semua. Tapi paling tidak dengan menggunakan dua perspektif misalkan ya, itu kemudian diperoleh suatu pandangan terhadap fenomena internasional yang kita telaah. Oke, menarik sih Mas, emang bagus ya buat fundamental orang-orang yang mau berangkat ke sesuatu yang dikerucutkan ya. Jadi dari di HI itu kamu kayak bakal ditawarin nyoy gitu loh, akeh panganan ya. Tapi sakarepmu pengen seneng mangan opo, pengen jago masak opo ya sakarep. Ya, dibebaskan kan setiap orang yang ngambil HI. Tapi gitu, konsekuensinya harus beli DLC lagi, Mas. Nah, itu dia. Itu sih jadi catatan kenapa banyak lulusan HI yang merasa masih kurang skillful ketika udah lulus. Betul. Itu yang terjadi, dan akhirnya otomatis kalau nggak mau ngambil extra courses, kecuali emang anaknya istimewa ya, dari awal emang istimewa gitu. Bisa 5 bahasa gitu lah semacamnya, penulis handal, tapi jarang banget. Dan akhirnya kalau nggak istimewa ya harus ngambil extra courses, bisa les, bisa apa, atau ngambil kuliah lagi. Iya. Justru itu Mas Adit. Mungkin kalau misalkan kita tarik ke bagaimana mahasiswa HI itu bisa survive gitu ya. Menurut saya ada beberapa kiat-kiat nih. Mungkin apa tuh Mas? Kita berbagi sedikit tips ya. Misalkan kita bisa sebut yang pertama ini, ketika kita berada di kelas maupun di luar kelas atau kelas daring atau apapun itu, kita dapatkan ilmu-ilmu itu baik dari dosen atau dari orang-orang yang ada di luar kampus. Kita harus catat pertama apa ya? Penting apa dari dosen yang atau orang yang kita ambil ilmunya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk semakin memperkaya perspektif dan mengkonfirmasi apa yang kita dapatkan dari dosen tersebut. Kita kan pasti selalu diajak untuk jurnal ya. Misalkan kita buat summary dari catatan-catatan dosen yang dari minggu lalu. Mungkin kita bisa memperkaya, kita bisa tanya dosen itu, Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak, buku apa yang Pak, Bu, Mas, Mbak dosen ini gunakan untuk diterangkan pada kami kayak gitu. Itu yang kemudian bisa menimbulkan sebuah dialektika dalam pemikiran kita. Oh, ini ternyata bisa dikonfirmasi. Misalkan ada kata-kata dosen yang mungkin keliru dari teori, kita akan mengoreksi itu, dan itu kemudian membuat pemikiran kita semakin berkembang. Saya pikir mahasiswa sekarang saya lihat jauh lebih cerdas dan pintar daripada dosennya. Tinggal mungkin poin berikutnya adalah kita belajar bagaimana mengomunikasikan itu dengan baik. Jadi kadang mungkin semakin menggebu-gebu, semakin kritis, itu kadang kita tidak mempertimbangkan sekat-sekat bahasa yang harusnya kita harus pahami bahwa bangsa ketimuran, maka kita menjunjung tinggi sopan santun. Itu yang saya amati. Terus kemudian yang ketiga Mas Asyik. Yang ketiga apa? Kalau boleh saya lanjutkan, ini kita bisa bergaul dengan banyak orang. Kita bisa bangun jejaring yang lebih luas lagi, relasi yang bisa membangun jenjang pendidikan kita atau jenjang karir kita ke depan seperti itu. Ini yang kemudian bisa memperkaya kita sebagai mahasiswa HI. Betul. Nah, ini yang ketiga ya tadi ya. Kalau yang keempat adalah
kita bisa memahami karakter dari masing-masing mata kuliah dan juga dosen yang mengampu. Ini perlu sekali. Karakter mata kuliah gimana tuh, Mas? Karakter mata kuliah itu gini. Jadi misalkan ketika mata kuliah itu mengharuskan kita untuk membaca, maka ya paling tidak kita sisakanlah waktu kalau kita sampai rumah atau kos gitu ya 10 menit atau 20 menit atau setengah jam itu kita baca supaya kita tidak ketinggalan seperti itu. Kemudian kalau yang saya maksud karakter dosen itu ya mohon maaf mungkin beda-beda lah. Beda-beda. Yang mendengar juga di podcastnya Mas Adit ini, tapi kadang dosen punya pembacaan yang berbeda terhadap mahasiswanya. Ada yang memahami mahasiswanya itu ya sudahlah, mahasiswa keep being mahasiswa. Ya sudah, mahasiswa ya orang yang ingin tahu banyak, orang yang ingin mendapatkan pencerahan dari dosennya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada juga yang menanggapi dengan serius. Jadi kalau mahasiswanya itu komentar dan itu nadanya kritis, dianggap menyinggung dosennya. Itu ada sih. Kadang-kadang ada dosen yang seperti itu yang juga. Dalam tanda kutip baperan. Ya saya nggak pengen menggeneralisasi, tapi ada beberapa dosen yang pasti mungkin masih membawa perasaan. Ya, mudah-mudahan juga jadi introspeksi buat diri saya sendiri. Nah ini yang 4 ya. Yang kelima, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus. Itu misalkan, wajib tuh Mas, wajib itu. Ya, nggak tahu kalau Mas Adit kan banyak ya, mungkin pernah ikut BESWAN juga, terus habis itu basket juga aktif ya Mas Adit ya, namanya. Nah itu yang kemudian bisa mengurangi atau menyeimbangkan kepenatan kita dalam HI. Jadi paling tidak dengan kita beraktivitas di luar kampus, dengan kegiatan-kegiatan yang ada, misalkan organisasi itu kan banyak ya, ada UKM, ada BEM, ada himpunan mahasiswa. Nah, ini kan semuanya kan bisa membuat otak kita lebih fresh ketika kita kembali ke kelas. Wah ini aku sudah bergaul dengan banyak orang. Nah terakhir Mas Adit. Apa itu? Persiapkan ujian. Ujian itu kan banyak ya macamnya ya. Ada pilihan ganda, ada esai yang mungkin Mas Adit atau saya pernah ngalami 2.000 kata atau 4.000 kata. Wah cukup panjang ya. Nah ini suatu hal yang mungkin bisa teman-teman improvisasi sendiri. Kemudian ada juga dosen-dosen yang suka mengadakan ujian lisan. Nah itu gimana cara kemudian menuangkan materi-materi yang sudah kita dapatkan dalam format ucapan lisan kita. Itu yang kemudian dinilai oleh dosen. Dan ini yang paling terakhir Mas Adit. 7 loh, mantap. Iya, ini pamungkasnya. Kalau misalkan kita ngomong 7 turunan. Jadi soal skripsi. Nah, ini yang paling mungkin beberapa mahasiswa itu sangat pusing. Waduh, skripsi gimana nih sampai menghina-hina skripsi itu. Scription atau apalah itu. Yang ini sensor ya Mas Adit ya. Nah, itu. Persiapan menuju skripsi itu sangat panjang. Teman-teman bisa saya nggak ingin generalisasi, tapi kalau memang teman-teman yang ingin prepare bahwa skripsi itu harus selesai dengan baik. Ada juga kan yang hanya skripsi selesai. Itu dikerjakan untuk dilupakan kayak gitu. Karena ada dua perspektif berbeda ini. Nah, buat teman-teman yang ingin maksimal dalam skripsi, ya paling tidak tanyalah banyak hal, seputar pengalaman-pengalaman baik dari segi penulisan atau dalam kondisi sidang secara psikologis itu gimana sih kayak gitu. Karakter masing-masing dosennya mungkin berbeda-beda ya. Itu yang kemudian bisa teman-teman mahasiswa pelajari di situ. Dari kita bisa tanya senior, kalau perlu ya tanya juga dosennya. Bisa banyak hal yang kita tanya, teori, metodologi, tema. Itu kan hal-hal yang sangat krusial dalam sebuah penelitian skripsi. Betul, mantap. Dari mulai masuk maba sampai mau jadi lulus ada semua tipsnya dari Mas Probo. Tapi aku setuju banget Mas, tentang harus berinteraksi sama luar. Dalam artian non jurusan tuh penting banget karena emang hubungan internasional kan hubungan yang luar gitu loh. Internasional. Kita juga harus dipraktekannya paling mudah ya harus dari luar jurusan. Kalau mainnya cuman di dalam HI aja, teman-teman hima aja, ya koneksimu ya nggak bisa kencang. Karena yang bisa provide pekerjaan nanti ya kita butuh connecting the dots dari orang berbagai macam.
Ya, itu justru tantangan ini yang kita tidak boleh sekalipun lengah atau mungkin kita protes terhadap dosen dan jurusan, karena betul. seberapa berhasil kita itu menempuh suatu proses pendidikan itu tergantung pada bagaimana kita menafsirkan apa yang kita tangkap itu kegunaannya apa sih. Misalkan Mas Hadi dikasih palu, apakah palu itu kemudian lantas dipakai untuk menggergaji? Nah, itu kan mungkin satu pemahaman yang keliru. Sama seperti mahasiswa HI, misalkan dengan ilmu yang diterima ini kita dapat matkul seperti diplomasi, maka cara yang tepat untuk kemudian menyalurkan itu adalah bagaimana kita menjelaskan di depan interviewer saat kerja atau misalkan lain ya. Katakanlah kita ini ingin masuk Kemlu gitu ya, kita jelaskan bahwa di hubungan internasional itu kita belajar tentang diplomasi, dan ini yang basic ini yang kemudian saya dapatkan dari dosen-dosen. Sama halnya misalkan ternyata kita lebih ke penyusunan kebijakan, berarti kita jelaskan tentang mata kuliah strategi atau mata kuliah lain yang teman-teman HI dari seluruh Indonesia ini dapatkan di kampus masing-masing. Betul. Setuju banget Mas. Emang harga mati sih, kayak soft skill ya. Soft skill itu penting. Harga mati. Harusnya emang ada mata kuliah soft skill nih Mas. Tapi gitu ya. Jadinya ini ya dari kepemimpinan kampus ya biasanya yang soft skill gitu. Ya pasti. Kalau soal soft skill itu tadi makanya Mas Adit, saya tadi jelaskan mengenai keseimbangan atau kesetimbangan antara kehidupan di kampus dan di luar kampus. Mungkin ada beberapa hal yang kita dapatkan dari mata kuliah atau teladan dari dosen-dosen kita, tapi ada juga yang kemudian kita harus cari itu di luar pengalaman. Toh beberapa kampus juga membuat suatu standar kompetensi dari prestasi mahasiswa. Prestasi yang dimaksud ini di luar akademik ya. Misalkan kita dapat sertifikat, mungkin beberapa kampus menerapkan ini ada poin-poinnya. Itu yang kemudian teman-teman bisa maksimalkan di situ. Tidak hanya kemudian mencari sertifikatnya ya, tapi gimana ya? Ini yang kadang-kadang mungkin pemahaman yang masih keliru. Teman-teman tentu ketika mengikuti workshop atau pelatihan atau apapun itu, tentu teman-teman akan kejar pengalaman atau ilmu yang dibagikan oleh yang memberikan workshop itu. Jangan kemudian kita berorientasi sertifikatnya dikumpulkan untuk poin. Iya, poin. Waduh. Nonsense lah kalau itu. Nonsense ya. Iko pengen kayak kumpulkan poin Telkomsel lah. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau misalnya habis ikut seminar tuh at least bisa kenalan lah sama satu orang ya. Ya. Kalau bisa, atau pembicaranya JB aja wis. Nah, ini Pak, saya kalau nggak berani tunjukkan proposal, Pak saya punya proyek gini 3 menit pitch. Bisa benar. Kalau teman-teman tahu cara ngelobinya. Oke, itu udah banyak tuh tips belajar HI. Nggak buat ada nih terakhir gini nih Mas, ini ada banyak pertanyaan. Yang pertama, 3 buku favorit tentang HI apa aja nih Mas Probo? Wah, trivial ini. Tapi saya nggak perlu membacakan keseluruhan isi bukunya. Nggak perlu, sebut aja. Mention aja. Repot juga Mas. Baik. Jadi kalau buku pertama itu yang paling yang paling mungkin banyak dibaca sama teman-teman HI seluruh Indonesia. Itu Pengantar HI. Jackson dan Sorensen. Siapa yang nggak kenal Jackson dan Sorensen? Tapi apapun itu yang namanya Pengantar Hubungan Internasional, pasti siapapun penulisnya teman-teman wajib baca, karena dengan adanya itu kita bisa masuk lebih dalam ke hubungan internasional. Terus yang kedua Mas Adit, saya merekomendasikan teman-teman semua membaca The Art of War. Itu karyanya Sun Tzu ya. Sun Tzu. Jadi di situ diajari bagaimana taktik berperang, kemudian tidak hanya sebatas berperang, tapi juga bagaimana berdiplomasi. Itu kayak kalau filsafat Jawa mungkin peluru tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Siap Mas. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Itu prinsip yang diterapkan oleh diplomat-diplomat kita mungkin yang berjuang di luar negeri. Kemudian yang ketiga Mas Adit, saya merekomendasikan buku berjudul Sea Power.
si Power ini Bajak laut ya. karya dari Geoffrey Thiel. Jadi dia adalah salah satu akademisi sebenarnya ahli pertahanan juga ahli kemaritiman. Ya meskipun dia bukan orang HI, tapi paling tidak kita bisa mendalami seberapa penting elemen maritim itu dalam hubungan internasional. Betul. Jadi dia mau kita Sun lebih banyak signifikansi kajian kelautan di dalam bagaimana negara menyusun strategi kebijakan luar negeri. Seperti itu Mas. Iya nggak apa-apa Mas. Emang kadang buku ya nggak harus dari orang HI. Ya, Sun Tzu masa sinau HI Sun Tzu. Gak ngerti. Iya, itu kan Sun Tzu itu asisten perang dari kerajaannya Liu Bei. Kalau teman-teman pernah main di Warrior 6 pasti menemukan yang namanya Liu Bei. Jadi Sun Tzu itu penasihatnya dia. Liu Bei. Kalau nggak salah Mas, itu kan ada di film apa sih namanya? Radcliffe ya? Oh iya. Radcliffe. Juga muncul di situ. Iya. Tapi betul, enggak Mas, kalau nggak salah ya, mungkin koreksi Mas ya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau penonton lebih tahu. Kalau nggak salah Sun Tzu itu atasnya Liu Bei, jadi tahun sebelumnya. Nah muridnya itu namanya Zhuge Liang. Itu tuh. Oh iya Zhuge Liang. Ya. Nah itu Zhuge Liang itu murid langsung dari Sun Tzu. Oh iya. Nah, gitu. Nama-nama itu sering dipakai sama teman-teman terinspirasi sama Zhuge. Itu jadi saya pikir ini kok kayak username Instagramnya teman-teman ya. Zhuge Liang tuh yang biasanya bawa kipas tuh, yang kayak ibu-ibu sosialita tuh biasanya. Wow. Zhuge Liang. Oke. Mas, tadi yang harus dilakukan ya tips. Terus juga nih kalau boleh nih yang don'ts buat anak HI ya Mas, yang don'ts. Wah ini dilakukan. Ini Mas Adit. Ini sulit Mas Adit. Kenapa? Tapi saya sudah terpikir beberapa hal yang nggak apa Mas. Jangan aja. Atau dihindari, paling setidaknya dihindari. Hindarinya tapi jangan anjuran untuk melakukan sesuatu Mas. Kayak misalnya jangan membenci baca buku. Itu berarti kan menyuruh baca buku. Kan? Itu anjuran. Wah, kalau kayak gitu ya mungkin saya tinggal membalik poin-poin yang tadi saya sebutkan. Jangan tidak belajar bahasa Inggris. Mungkin tapi setidaknya saya sudah mencatat beberapa hal yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman soal don'ts untuk anak HI. Pertama, hindari yang namanya cinta lokasi di dalam hubungan internasional. Kenapa tuh Mas? Kenapa Mas? Asik juga. Apakah Mas Adit salah satu di antaranya? Bisa jadi. Kalau lokasinya satu angkatan kayak enggak saya, berarti bukan. Oh gitu ya. Nah, definisinya gimana? Biasanya khususnya kalau satu angkatan biasanya complicated. Tapi ini lagi-lagi saya nggak mau menggeneralisasi ya. Tapi ada beberapa temen kakak kelas banyak ya maupun adik kelas yang cinlok terus kemudian gagal. Ya tentunya saya tetap berdoa bahwa siapapun yang madu kasih di dalam hubungan internasional akan lanjut sampai jenjang pernikahan. Tapi mudah-mudahan tidak mengulang kegagalan-kegagalan dari siapapun itulah anak-anak ini. Menarik. Ya, itu yang pertama Mas Adit. Jadi ini nasihatnya masih 50-50 ya. Ini nasihat subjektif nih ya. Oke Mas, lanjut Mas. Yang kedua Mas. Yang kedua mohon dengan sangat teman-teman HI itu jangan jadi free rider. Kenapa tuh Mas? Free rider adalah ketika mahasiswa HI, teman-teman semua diberikan tugas dari dosen, entah itu presentasi, membuat paper atau jurnal mingguan gitu. Tapi teman-teman ini hanya muncul ketika tampil. Jadi ketika proses di belakangnya teman-teman nggak terlibat di situ. Nah itu yang kemudian ada beberapa teman yang mentolerir hal tersebut. Tapi ada juga beberapa orang yang pasti tidak terima dengan hal itu. Misalkan ya udah akhirnya ya teman-teman yang akhirnya merasakan sendiri kan di blacklist, terus kemudian Mbak Asdos atau Mas Asdos tolong di blacklist ya, ini dia nggak kerja. Sebetulnya itu juga terkait dengan tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Itu yang kedua Mas Adit. Tapi Mas, yang kedua nih aku mau komentar Mas. Yang kedua nih mau komentar. Ya silakan. Soalnya menarik ya tentang free rider. Mungkin kalau bisa dibilang
oke lah, setiap jurusan memiliki kesulitannya masing-masing. Tapi aku bisa bilang di HI itu kesulitannya nggak terlalu setinggi kayak misalnya engineer, IT. Karena walaupun kamu nggak bisa juga pasti ada resources. Lebih kepada kemampuan merangkai informasi. Ya, Mas. Nggak perlu bisa memahami teori sampai dalam gitu, nggak perlu. Ya. Tapi gimana kamu bisa merangkai informasi dan rasanya weman sih udah di freerider. Ya. Repot. Setidaknya kalau saya boleh tips, kalau misalkan ini dikaitkan dengan tipsnya supaya tidak jadi freerider, teman-teman bisa memposisikan diri, katakanlah teman-teman udah buntu, udah suntuk, tidak bisa kerjakan tugas yang diberikan dosen yang sudah dibagikan ke kelompok-kelompok itu. Teman-teman bisa kok jadi editor gitu ya, merangkai kata-kata. Jadi teman-teman yang lain yang sumbang substansinya, terus teman-teman ini yang nanti bisa merangkai dalam satu bentuk tulisan yang firm, yang ajak. Jadi itu bisa dibaca oleh banyak orang, termasuk dosen dan asdos yang menilai seperti itu. Fenomena freerider nggak hanya di HI aja Mas, bahkan teman-temanku di ITB pun. Ya semua, tentunya setiap mahasiswa merasakan itu. Tapi karena yang kerja 2, yang doa 7 gitu. yang satu ngeprint, yang satu beliin singkong. Ya. Tapi memang meskipun semua mahasiswa mengalami, tapi di HI itu pasti akan mengalami karena intensitas tugas yang diberikan dosen pada mahasiswanya tentu ya lumayan berat. Itu yang kemudian membuat orang untuk jadi freerider. Oke, yang ketiga Mas, lanjut Mas. Oke, ini lanjut nih. Yang ketiga, ini jangan dicoba. Jangan coba-coba. Meskipun ya saya nggak ingin munafik ya, saya pernah melakukan itu. Nggak apa-apa Mas. Tapi kalau kita melakukan itu tentu kalau ketahuan ya, itu pasti menimbulkan satu rangkaian terus-terusan kepercayaan dari dosen maupun dari teman-teman yang lain tentang titip absen ya. Waduh itu. Ya, semua mahasiswa selain HI pun juga merasakan hal itu. Tapi teman-teman kalau titip absen usahakan jangan ketahuan, udah gitu aja. Tapi tolong teman-teman ini hindarilah yang namanya titip absen, kecuali kepepet, malah ngajari. Ya terlepas dari titip absen tadi, teman-teman tentunya jangan sampai titip absen karena kita juga sudah punya aturan-aturan yang bagus. Masing-masing kampus juga punya kebijakan tersendiri, fakultas juga punya kebijakan sendiri. Bisa jadi lebih dari 3 itu biasanya cekal UAS dan itu nilainya bisa langsung E, katakanlah seperti itu. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan. Kalau memang mau bolos, mau sakit, mau izin, jangan lebih dari 3 kali. Karena ada nih pengalaman kalau saya dikasih kesempatan cerita, tapi nanti aja ya Mas. Ini yang tips ketiga. Oke. Ini keempat dan ini sangat harus diperhatikan. Apa itu Mas? Jangan pernah melakukan plagiarisme. Plagiarisme ini sangat penting Mas Adit. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan integritas kita sebagai orang terpelajar. Nggak hanya mahasiswa aja, tapi dosen-dosen juga harus seperti itu ya. Jadi katakanlah ketika seorang dosen yang masuk dalam suatu tindakan plagiarisme, itu sanksinya etik Mas Adit. Betul. Ini jadi curhat soal dosen. Karena saya pernah melihat ada kasus seperti itu. Jadi ketika dosen itu melakukan plagiarisme, sanksinya tidak hanya dia misalkan punya jabatan kemudian dilepas, dicopot gitu, tapi juga secara profesi dosen dia harus mundur. Karena kenapa? Ketika dosen itu melakukan plagiarisme, maka integritas dia sebagai seorang akademisi pengajar itu tidak memberikan contoh yang baik. Kalau kita persepsikan dosen ini sebagai guru ya, guru kan kalau filosofi Jawanya itu lagi-lagi ngomongin filsafat. Filosofi Jawanya guru itu kan digugulan, ditiru. Iya, digugulan, ditiru. Dihiraukan dan ditirukan gitu. Nah, kalau misalkan dosen saja melakukan plagiarisme, kemudian ditiru mahasiswanya. Nah, ini makanya setidaknya tolong teman-teman mahasiswa, pasti akan ada suatu aturan di setiap godaan pasti ada
mencegah plagiarisme itu, dan jangan sampai teman-teman kena pelanggaran etik karena sangat berbahaya. Dan tentu ketika teman-teman menggarap skripsi, angka plagiarisme itu dijaga, jangan sampai melebihi 15%. Kalau menurut ukuran saya ya, karena pengalaman yang pernah saya lakukan di S1 ketika menyusun skripsi, ketika dinilai dari satu aplikasi ya yang namanya Turnitin, tapi bisa jadi pakai aplikasi lain, itu kita diberi batasan 15%. Makanya teman-teman bisa menggunakan segala macam cara untuk menghindari 15% itu. Pakailah kutipan tidak langsung. Kemudian banyaklah tips teman-teman itu bisa gali. Oke, Mas, banyak sekali nasihatnya nih. Do dan don'ts-nya udah dapat. Emang plagiarisme ini penting banget. Yang untuk dihindari harus dari awal, karena emang kayak di Indonesia nih budaya pembajak nih kayaknya cukup ini. Iya. Kaitannya dengan piracy. Dan kalau di tingkat Mas Adi, kalau di tingkat karya tulis ilmiah aja sudah plagiarisme. Ya, gimana nanti ketika dia terjun ke dunia yang nyata gitu. Ketika kita bekerja, kita nyontek kerjaan orang, terus kita ngambil kerjaan orang, terus kita mengakui bahwa itu pekerjaan kita. Betul. Itu pasti mengandung nilai-nilai etika dan moral yang sangat mengecewakan banyak orang. Tapi emang gitu Mas, realitanya kayak kemarin sempat bikin podcast juga sebelumnya ini sama Mas Faisal, bicara tentang penulis yang ternyata gajinya atau pendapatan dari nulis itu nggak banyak, soalnya emang kena banyak mafia pembajak buku. Jadi kayak sama Mas Adit. Jadi kalau soal tulisan buku itu ya juga berlaku juga di dunia akademik. Sekarang itu teman-teman baik mahasiswa maupun dosen sekarang kan ada tuntutan harus publikasi. Publikasi bisa di jurnal nasional atau jurnal internasional, itu tergantung teman-teman dapatnya yang mana. Nah, tapi karena kebutuhan tentang publikasi itu adalah suatu hal yang wajib, akhirnya ada beberapa pihak yang memanfaatkan hal ini untuk melakukan bisnis. Bisnis yang menurut saya sangat kotor karena dunia akademik yang sangat mulia. Bahkan kalau kita berkaca ke abad-abad terdahulu ketika cendekiawan akademisi itu masuk dalam kategori Brahmana ini ya, karena mereka sangat terpandang terhormat. Diambil terhormat karena diambil kebijaksanaan yang dimilikinya. Itu ya akhirnya harus turun ke kasta sudra atau paria mungkin ya, karena dia melakukan kejahatan yang secara kotor. Misalkan kalau teman-teman pernah dengar fenomena yang namanya jurnal predator. Jadi predatory journals. Ini bisnisnya sangat jahat sekali Mas Adi. Jadi ketika orang itu diwajibkan karena butuh publikasi, itu ternyata ada sejumlah jurnal-jurnal yang dianggap bereputasi itu mematok beberapa dolar untuk dibayar. Itu proses reviewnya itu sangat cepat. Betul. Dan itu dan itu kemudian tersisa. Misalkan saya pernah diceritakan ada jurnal itu harusnya bahasa Inggris, tapi ternyata ada satu paragraf itu masih tersisa bahasa Indonesia dan itu terbit dalam jurnal internasional. Itu sangat luar biasa kejahatan yang ada di balik, dan itu ratusan dolar Mas Adit untuk terbit. Misalkan kalau dirupiahkan itu 12 juta, 13 juta, dan tentu karena kampus menghargai setiap insentif yang ada. Jadi mereka menganggap ya udah nggak apa-apa keluar 14 juta dulu, itu bukan suatu hal yang besar. Nah, karena nanti sama kampus akan diberikan insentif. Nah, ini yang kemudian jadi lingkaran setan Mas Adit, karena tantangan seorang akademisi tentunya juga tidak hanya soal bagaimana dia menjaga integritas gitu ya, tapi juga soal godaan-godaan dari uang atau cuan. Betul Mas, emang gitu.
emang aku mungkin terlalu panjang Mas. Apa-apa. Emang aku juga nggak mau munafik lah. Memang waktu dulu ketika kuliah pun kayak mengakses Genlib gitu misalnya Mas. Oh itu nggak apa-apa Mas Adit, karena ada beberapa orang yang merasa bahwa di balik bisnis itu kita perlu suatu reformasi yang membutuhkan bahwa setiap informasi itu harus diakses secara terbuka. Itu yang saya sangat sepakat dengan Sci-Hub. Gitu ya. Jadi harus didukung ya Mas gitu. Harus didukung. Tapi kalau pembajakan buku-buku jangan. Ya. Terus kayak itu. bajakan film ya Mas. Kalau bajakan film gimana? Bajakan film. Bajakan film yang LK21 itu ya sebenarnya di luar ranah saya, tapi proses kreativitas yang ada di situ tentu terlukai ya dengan adanya piracy. Tapi saya tidak menampik bahwa saya juga nonton film itu di LK21. Tapi semoga kita semakin sadar lah ya tentang dari plagiarisme, dari anti plagiarisme lalu jadi anti pembajakan. Nah dari anti itulah kita nanti bisa bangga dengan produk-produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri ini terus dibajak, terus yang gawe muak akhirnya nggak dibikin lagi. Iya. Sering proses-proses kreatif itu, baik di akademik, baik di ranah kesenian yang juga. Apalagi kesenian Mas. Wah, kalau di luar negeri di Amerika misalnya stand up comedian tuh bisa rumahnya 2, rumahnya 3. Kalau di sini waduh susah banget gitu. Jadi kayak emang sangat complicated dan butuh banyak perjuangan dan pendekatan dari berbagai macam perspektif. Betul. Tapi gitulah, itulah tugasnya orang HI menurutku. Orang HI adalah connecting the dots. Gak hanya connecting the dots, tapi juga bisa menjadi driver. Mas Probo ini bukan seniman tapi drivernya seniman, ya kan? Wah, supir jarak jauh. Jadi drive Mas, yang ngedrive. Jadi kayak mencari informasi, mencari ini kayak drive-nya itu ya dari Mas Probo. Jadi gitu teman-teman. Ini ya, jadi worth it lah kuliah HI menurutku. Sampai sekarang aku nggak menyesal, walaupun dia gurung kerja, tapi nggak menyesal aku Mas. Soalnya bagus dalam artian jadi melek dengan situasi yang ada, nggak kacamata kuda lah jadinya. Iya. Gitu. Kalau aku yakin misalkan teman-teman ada di posisinya Mas Hadid yang sekarang ini, dia sangat berjuang untuk kemudian mencari arti dari ilmu yang didapatkan. Pasti teman-teman bakal survive karena ada setidaknya 1 atau 2 bidang yang teman-teman saya ternyata tertarik di sini. Nah, teman-teman ambil aja 1 atau 2 matkul atau apapun intisari yang teman dapatkan dari HI itu diterapkan dalam dunia kerja. Betul. Ya, kita mungkin galau karena S1 hubungan internasional itu tidak pernah dicantumkan dalam loker kerja. Tapi dengan perspektif multidisiplin dan juga kemampuan teman-teman untuk berbahasa asing, karena di sini secara pasif ya Mas Adit ya, untuk membaca reading material itu yang teman-teman gunakan untuk bersaing di dunia kerja. Dan saya pikir teman-teman lebih mampu daripada teman-teman jurusan lain, karena itulah value dari apa teman-teman dapatkan di hubungan internasional. Menarik, luar biasa Mas Probo. Menarik sih, ini harus didengar banyak orang karena memang itulah problem dari orang HI. Emang awalnya kerja emang nyarinya sulit karena emang nggak di mana-mana. Tapi gitu, kita adalah jack of all trades but master of none. Yap. Makanya menurutku itulah kenapa banyak fakta bahwa 70% lulusan HI itu bukan jadi diplomat tapi jadi entrepreneur Mas, ya kan? Ya. Entrepreneur. Jadi aku juga menyarankan teman-teman kalau kuliah HI jadi Yodanus. Itu so helpful itu. Kalau pengen belajar entrepreneur. Kalau jadi panitia acara gitu, ojo gak usah sok-sokan ada di tim acara. Biasanya ku arek sok-sokan ae iku. sing serius, yang siap kerja, siap bertemu dengan realita tuh biasanya yang dari dana usaha, dari SDK, sumber daya keuangan. Karena emang beririsan langsung dengan realita. Wah, ini teman-teman harus dengarkan ini
pengalaman dari Mas Hadid. Jadi ketika jadi kalau udah nganggur tahu mau ngapain, ya bisa dodolan kecil-kecilan itulah. Dan kira gitu. Oke lah, menarik Mas. Emang worth it kuliah HI. Semoga Mas Probo lancar. Amin. Oh ya, Mas Hadid, doakan saya sekarang ini juga sambil melanjutkan pendidikan di doktor di ilmu sosial disipliner, ya semoga lancar, dan yang paling penting adalah ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan ya dengan adanya podcast ini saya juga berterima kasih ada teman-teman seperti Mas Hadid ini yang sangat punya rasa kreativitas yang itu kemudian digunakan untuk membagikan manfaat pada orang banyak. Tentunya saya juga banyak terinspirasi dari Mas Hadid. Pastinya ketika saya mengambil sekolah yang lebih tinggi, tentu manfaat yang harus diterima oleh masyarakat juga harus semakin tinggi. Seperti itu. Betul Mas. Emang aku setuju banget sih Mas tentang bagaimana kita membagi ilmu kepada masyarakat. Contoh gini Mas, misalnya kita bikin jurnal Scopus ya, itu bermanfaat pasti. Tapi yang baca siapa gitu? Apakah ibu-ibu depan rumahku baca gitu? Orang-orang baca? Tentu belum. Ya, memang itu juga salah satu problem Mas. Kita bergelut di dunia pendidikan. Kadang kita menulis buku setebal apapun kalah namanya jurnal Scopus. Kalah dengan hanya kontennya Atta Halilintar misalnya gitu. Iya. Sekarang harus inovasi, harus punya terobosan baru Mas. Itu harga pasti. Kalau pakai cara lama nggak selesai gitu gini. Betul. Yaudah Mas, kayak cukup Mas. Udah hampir sejam kayaknya. Terima kasih banyak Mas Hadid. Semoga saya dalam podcast apa tadi namanya? Podcast namanya Hotpot Mas. Hadid on the podcast. Oke. Keren. Yaudah Mas, nanti kita doain Mas biar sekolahnya lancar, disertasinya lancar. Penonton juga boleh doain. Mungkin mahasiswa Mas Probo juga boleh doain. Amin ya, mohon doanya. Enggak apa-apa. Dan tolong terakhir mungkin pesanku apa Mas? Terakhir Mas. Ilmu HI itu kan sangat menara gading ya, Ivory Tower. Jadi itu menjadi tantangan baik mahasiswa, apalagi dosen ya, untuk menjelaskan bahwa ternyata HI itu mendatangkan banyak manfaat. Betul. Ya itu yang kemudian harus dicari, bukan kemudian kita terus bergelut dengan perdebatan perspektif yang itu hanya diteruskan dan tidak produktif, tidak memberikan kontribusi pada masyarakat. Betul. Kontribusi itu gak harus gede-gede. Terkadang sama tetangga aja udah cukup ya Mas. Sama orang komplek cukup, nggak perlu sampai sadunyo, nggak perlu saja. Jadi dari yang kecil dulu membesar. Oke, yes Mas, makasih banyak Mas. Kayaknya itu aja. Sehat selalu, semoga amin. Lancar semuanya. Yang penting sehat lah, sehat paling penting. Amin. Ya. Sehat. Terima kasih. Ya Mas. Bye.